Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Febriani Suhendar Prawira. Saya dari kelas 2D Penjas. NPM saya 19219149. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan jasmani, yang mana kurikulum pendidikan jasmani ini berada di mata kuliah telaah kurikulum. Nah, menurut Badan Standar Nasional Pendidikan yang mengemukakan, yang dimaksud dengan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang mana dalam kurikulum ini terdapat pembelajaran praktek untuk setiap anak dapat bergerak untuk mendapatkan kebugaran. Lalu kurikulum pendidikan jasmani ini bisa meningkatkan dan mengembangkan keterampilan motorik, lalu pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif. Lalu tidak hanya itu, adapun tujuan kurikulum pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah bertujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak atau siswa yang ada di sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Secara teoritis, kita menyadari bahwa pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan dalam membentuk anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikannya. Lalu tujuan kurikulum pendidikan jasmani menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, salah satunya yaitu untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan memelihara kebugaran jasmani. Nah, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani, olahraga yang diminati oleh setiap siswa tersebut. Jadi tujuan kurikulum pendidikan jasmani yaitu untuk membuat suatu program, mungkin ya, membuat suatu program dalam suatu rencana pendidikan, baik dalam cara mengajar, lalu dalam penerapannya, lalu dalam sarana dan prasarana. Lalu kurikulum ini juga bisa meningkatkan, kurikulum Penjas ini bisa meningkatkan cara cara kita untuk menjadikan anak berprestasi dalam bidang pendidikan jasmani. Jadi kurikulum pendidikan jasmani harus bisa melihat potensi apa yang ada dari setiap anak didik tersebut. Lalu adapun manfaat kurikulum Penjas, yaitu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak atau siswa di dalam geraknya. Nah, anak-anak akan dapat belajar gerak sambil bergembira melalui penyaluran hasrat untuk bergerak. Jadi di dalam kurikulum pendidikan jasmani, anak-anak disuruh untuk bergerak dan menjadikan salah satu rekreasi, karena ketika mereka sudah di dalam kelas, rata-rata anak-anak tersebut akan merasakan kejenuhan dalam pelajaran yang sedang ia pelajari. Namun ketika sudah ada di luar lapangan, anak-anak tersebut akan melakukan berbagai olahraga, baik dalam olahraga yang sedang ada dalam RPP atau olahraga yang diminatinya. Atau kurikulum pendidikan jasmani juga menjadi ajang rekreasi, jadi bisa bermain untuk merefresh otak pikiran anak-anak tersebut. Lalu juga bermanfaat untuk menekankan pada anak-anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Nah, anak-anak akan lebih memilih untuk mendengarkan ketika di lapangan
mendengarkan orang lain saat mereka sedang belajar, karena saat mereka belajar mereka mungkin kurang banyak tahu tentang apa yang dia pelajari. Jadi ketika siswa sedang berada di lapangan, siswa akan cenderung mendengarkan orang lain yang menurut mereka memang patut dan pantas untuk didengar. Juga bermanfaat untuk menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, lalu untuk menyalurkan energi yang berlebih bagi anak-anak yang memang aktif dalam kegiatan pembelajaran kegiatan olahraganya. Jadi bisa lebih dikembangkan dalam kurikulum pendidikan jasmani anak-anak yang sudah mempunyai potensi dari awalnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.